Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali belajar daring. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran tentunya kalian sudah berdoa, sarapan, mandi, murojaah dan membaca Asmaul Husna. Hari ini kita belajar subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Dibuka ya halaman 43. Di subtema 2 ini kita akan membahas tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, di sini di halaman 43 ada gambar. Ayo mengamati gambar di samping. Gambarnya gambar delman ya. Gambar delman. Manusia memanfaatkan hewan untuk kehidupannya. Subhanallah, Allah menciptakan hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat untuk kita semua. Tinggal kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita agar hewan yang ada di sekitar kita tidak punah? Nah, di sini kita akan belajar manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk membantu manusia melakukan suatu kegiatan. Lihat di gambar 43, ada ayo membaca teks Molly kelinci yang lucu. Nah, pada gambar 2.2 Naya memelihara kelinci. Hewan kelinci di sini Naya, kesenangan Naya ini ya, hobi Naya memelihara kelinci. Naya sangat menyayangi kelincinya. Silakan dibaca, yuk membaca cerita Molly kelinci yang lucu di halaman 43. Setelah halaman 43 dibaca, ayo Molly kelinci yang lucu ada di halaman 44. Ayo jawab di situ. Apa hewan peliharaan Naya? Tadi di teks yang halaman 43 sudah ada. Kalian baca terlebih dahulu. Nah, di bawahnya ayo berlatih beri tanda centang untuk cara merawat hewan peliharaan yang benar. Di bawahnya lagi ayo menulis. Tulislah pernyataan tentang hewan seperti contoh berikut. Contoh, mengikat hewan sepanjang waktu adalah tindakan kejam. Tulis kalimat-kalimatmu pada tempat di bawah ini. Jadi tulisannya ada pernyataan tentang hewannya. Hewannya terserah mau disebutkan namanya atau tidak. Silahkan ya. Pokoknya tulisannya mengenai pernyataan tentang hewan. Lanjut halaman 45. Di halaman 45 ini ayo mendengarkan. Di sini banyak orang memiliki hewan kesayangan. Bahkan tidak sedikit orang bersahabat dengan hewan yang seperti terdapat dalam cerita ini. Di sini di gambar 2.3 ini, Pak Subur dan Cio menunggu Nenek Tati di rumah sakit. Tapi Cio ini selalu membawa seekor kucing ya bernama Cio. Nek Tati ini hanya ditemani oleh seekor kucing bernama Cio. Nah, di cerita ini kalian baca juga. Setelah itu kalian hanya baca aja ya cerita di halaman 45. Dilanjut. Nah, di sini hewan dimanfaatkan oleh manusia karena hal-hal berikut. 1. Untuk dimanfaatkan tenaganya. Contoh,
kuda, kerbau, dan anjing. Kuda dimanfaatkan untuk menggerakkan alat transportasi delman yang tadi ada di halaman pertama ya. Kerbau dimanfaatkan tenaganya untuk membantu petani menarik bajak sawah. Sedangkan anjing dimanfaatkan untuk menjaga keamanan lingkungan dari tindak kejahatan. Nah, di sini untuk untuk dijadikan bahan makanan dan minuman, contohnya ada pada makanan. Untuk kesenangan hewan-hewan jenis ini menjadi bagian dari pemeliharaan. Contoh hewan yang suka dipelihara: ikan hias, burung, kelinci, dan kucing. Kalian memelihara apa di rumah? Nah, ada gambar 2.9. Di gambar 2.9, Noni minum segelas susu. Susu murni yang diminum Noni berasal dari sapi. Kita juga dapat memperoleh susu dari hewan lain selain sapi, seperti ada susu kambing. Selain susu, masih banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari hewan. Nah, di gambar 2.11 kita masih memanfaatkan bagian dari hewan ya. Gambar 2.11, manusia membutuhkan hewan sebagai bahan makanan dan minuman. Hewan-hewan yang paling banyak dimanfaatkan untuk bahan makanan adalah sapi dan kambing. Sapi dan kambing ini diambil kulitnya, dagingnya, dan susunya. Kalian tentunya sudah makan daging sapi, sudah pernah makan daging sapi, sering daging kambing. Nah, itu dagingnya yang kita makan, sedangkan kulitnya diambil untuk membuat bedug, membuat dompet, membuat jaket, dan lain sebagainya ya. Kulitnya dibuat jaket, dibuat tas, dibuat dompet, dan lain-lain. Sedangkan dagingnya kita makan, dan susunya juga kita minum. Itu sapi dan kambing sungguh sangat bermanfaat. Allah menciptakan hewan yang ada di sekeliling kita. Nah, ayam juga dimanfaatkan, diambil apanya? Ayam dimanfaatkan diambil daging dan telurnya. Siapa yang suka ayam dan yang suka telur? Tentunya kita semua suka ayam, telur, susu, dan yang berasal dari hewan yang halal. Nah, di gambar 2.12 ada gambar kucing. Kucing biasanya dipelihara untuk kesenangan kita ya. Kucing, kelinci, burung, tadi ikan hias, hewan-hewan ini adalah hewan peliharaan. Nah, kalau kita sudah memelihara hewan, kita harus bertanggung jawab, membersihkan kandangnya, merawatnya, memberikan makan, dan selalu menjaganya agar tidak mudah sakit. Hari ini kita belajar tentang manfaat hewan bagi manusia. Masya Allah, sungguh bermanfaat sekali ciptaan Tuhan ya nak. Kemarin manfaat tumbuhan, sekarang manfaat hewan. Lanjut halaman tugas-tugas ya. Di halaman 52 ada ayo mencari tahu. Cari tahu nama-nama hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian tulis pada kolom berikut. Contoh tadi udah ada, Ibu jelaskan ya. Nomor 1, dimanfaatkan tenaganya. Contoh hewannya, misalnya kerbau. Tulis kerbau. Nah, dijadikan bahan makanan dan minuman tidak tuh kerbau. Ya kalau ada yang suka daging kerbau biasanya ya dijadikan bahan makanan ya. Nah, kalau untuk kesenangan apa binatangnya? Di sini dimanfaatkan tenaganya 1 kerbau kolom ini. Yang kedua dijadikan bahan makanan apa? Sapi dan kambing. Untuk kesenangan contohnya kucing. Nah, kalian cari lagi tuh nomor 2, 3, 4, dan 5-nya sendiri ya.
Dilanjut halaman 53. Di halaman 53 ini kalian ayo berlatih. Di sini kalian berlatih, perhatikan gambar-gambar berikut. Tuliskan cara perawatan hewan yang tampak pada gambar. Untuk apakah hewan-hewan ini dirawat? Nah, di situ ada gambar hewan gajah dan ada gambar akuarium. Berarti ikan ya. Terserah kalian pilih salah satunya aja, nggak usah dua-duanya ya. Di halaman 53 pilih salah satu gambarnya saja yang akan kalian tuliskan cara perawatannya ya. Nah, di bawahnya ada cerita, ayo mendengarkan. Cerita dongeng. Piko dan Piku adalah 2 ekor sapi. Mereka hidup di 2 peternakan yang berbeda. Nah, nanti ada percakapan nih di halaman 54-nya. Piko dan Piku ngobrol, berdialog, bercakap-cakap. Nah, kalian baca tuh dialog dongeng tentang Piko dan Piku di halaman 53 dan 54. Setelah kalian sudah membaca dialog Piko dan Piku, ada di bawahnya ayo jawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai cerita Piko dan Piku. Untuk tugas tematik hari ini, pembelajaran kita cukupkan di subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Nanti kita lanjut lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.